Ini dia ada kerbau. Ada kerbau. Di perumahan Ujung Bate lagi masuk. Ujung Bate, Nehen Aceh Besar. Perumahan korban tsunami. Masuk kerbau. Di jalan utama yang masuk kerbau. Ini dia lagi. Kerbau jalan-jalan raya. Ini dia sapi-sapi yang dipelihara masyarakat Ujung Bate. Nah, ini dia ekonomi di Aceh Besar, budidaya sapi. Ini satu orang budidaya sapi begini. Ini dia sapi-sapi ini lagi. Nah, dia hanya berangkat jalan. Nah, ke sana. Pada bawah yang. Yo. Coba dia lewat cu kibar ada usaha lemong. Pada berapa ekor sapi ya? 15. Apa penghasilannya kerjanya pelihara sapi aja atau gimana? Ada kerja lain. Kerja lain. Kalau segitu berapa dapat setahun biasanya? Kapan ambil panennya? Anu tu bang. Anu tu deh. Anu teh. Pada tu 3 aja panen. Tu 3. Tunggu lah tidak belum mau nak. Di mana? Berarti mana? 50 juta. Dia 5 juta. Oh, yang bubuk dah. Oh, okeylah apa apa. Ini ada lagi seekor induk kerbau dengan anak-anaknya nih lagi merumput di pegunungan Ujung Bate. Nah, kerbau-kerbau. Budidaya sapi, budidaya kerbau adalah kegiatan ekonominya masyarakat Aceh Besar. Ya. Inilah sumber ekonomi yang paling banyak menghasilkan bagi masyarakat Aceh Besar. Budidaya sapi dan kerbau. Tadi kita sudah lihat budidaya kerbau yang masuk ke Perumnas Ujung Bate. Lalu ada orang penggembala sapi. Dan ini kerbau-kerbau dan sapi yang sedang berumput. Nah, lihat gemuk sekali kerbau yang. Kerbau ini gemuk sekali. Rumput dia, tanduknya pun sudah besar sekali. Nah, ini dia. Ini dia di Desa Lamnga, aktivitas peternakan di Aceh Besar. Ada yang pelihara biri-biri. Tapi biri-biri di sini lucu, aneh. Masyarakatnya tidak mengambil bulunya, yang bisa dibikin kain wol, bisa dibikin baju wol, kemeja wol, celana wol, jas wol, bisa dibikin topi wol, bisa dibikin macam-macam lah, bisa diekspor ke negara yang bermusim dingin. Tapi di Aceh ini di Aceh Besar nih, nah. Ini bulu-bulu biri-birinya tidak pernah dicukur, begini saja. Nah, di sana lagi. Nah, di bawah matahari. Nah, biri-birinya tidak dicukur. Tidak dicukur. Jadi bulu biri-biri di Aceh ini tidak dimanfaatkan. Sama sekali tidak dimanfaatkan. Saya bertanya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Insinyur Muhammad siapa namanya, Insinyur Muhammad Tanwir ke Pak Baong. Jawabannya justru dipanggil stafnya, katanya bukan nggak dimanfaatkan bulu biri-biri ini karena
Kalau bulu biri-birinya masih pada hewan, melekat pada hewannya, itu bukan tanggung jawab dinas perindustrian dan perdagangan, tapi tanggung jawabnya dinas peternakan. Saya tanya ke dinas peternakan, katanya juga begitu. Belum ada satu kesimpulan pembuatan bulu biri untuk industri tekstil. Jadi bulu biri-birinya banyak, industri tekstil tak ada, tidak bisa dirajut jadi pakaian ini, tidak bisa jadi fashion. Padahal kan bulu biri-biri bisa jadi sepatu macam-macam, tapi di Aceh tidak bisa karena kemampuan instansi pemerintah yang menangani industri tidak berkompeten. Ini kasus di Aceh. Mereka tidak punya tenaga ahli yang bisa bikin kain wol. Itu masalah besar di Aceh. Ini biri-biri dipelihara begitu saja, paling dijual, nanti disembelih ambil dagingnya. Bulunya dibuang percuma. Padahal sangat mahal kain wol tuh. Kain wol kan bisa untuk di musim dingin, bisa untuk menghangatkan tubuh. Kain wol juga untuk penderita asma, dia tidak sesak nafas daripada pakai kain yang berbahan kapas. Lihatlah di biri-birinya. Saat matahari terbenam, biri-biri masih ada di pinggir jalan Kurung Raya. Ini di sekitar desa Lamnga, di sebuah basis produksi garam.